Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, mata pelajaran IPS. Silakan disiapkan buku tema 2-nya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan tentang sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mari kita baca bersama buku tema 2 halaman 7. Silakan dibuka. Mari kita baca bersama anak-anak. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat juga bagi masyarakat. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Sebagaimana yang Bu Lali sampaikan di awal bahwa sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kita harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Jadi anak-anak, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, kita wajib menggunakannya dengan bijaksana. Bagaimana menggunakan dengan bijaksana? Menggunakan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena itu adalah bagian dari pemborosan sumber daya alam yang akan merugikan masyarakat. Kita lanjutkan membaca paragraf ketiga tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kenapa disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena beberapa yang saya sebutkan tadi, termasuk tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air itu terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Misalnya tumbuhan akan terus tumbuh dengan subur jika kita rawat. Maka tumbuhan sangat mudah didapatkan dengan cara merawatnya, karena tumbuhan bisa bertumbuh dan berkembang. Demikian juga hewan juga dapat berkembang biak. Sinar matahari, angin, dan air itu bisa terus kita dapatkan, ya. Kita lanjutkan. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijaksana dan melestarikannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya agar tetap bisa dimanfaatkan oleh kita dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, paragraf terakhir adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Nah, setelah selesai membaca teks tersebut, silakan anak-anak kerjakan halaman 7-8 nomor 1-4. Selanjutnya, silakan anak-anak buka buku paket halaman 38. Mari kita lanjutkan membaca bersama.
Tahukah anak-anak bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Kota Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan. Jadi Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Luar biasa ya Banyuwangi. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, dari bacaan ini kita alhamdulillah mengetahui bahwa Banyuwangi adalah salah satu kabupaten penghasil ikan terbesar di Pulau Jawa. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita tentang sumber daya alam. Selanjutnya, kerjakan soal di buku paket halaman 38 dan 39. Selamat belajar, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.